ini datanya kalau teman-teman yang belajar apa namanya sudah pernah belajar data science atau apa ini data yang paling umum dipakai ya. Jadi ini iris data ya. Nah, di iris data itu ada apa namanya? Ada ukuran dari apa? Kelopak bunga dan daun bunga gitu ya. Istilahnya ada dari kelopak bunga, jadi ukurannya nih panjangnya berapa, tingginya berapa kira-kira ya. Dan based on kelopak bunga itu sebetulnya kita bisa menebak jenis dari apa bunga irisnya itu iris apa gitu ya. Apakah seperti itu. Nah, sekarang kalau saya punya data seperti ini, ya ini mungkin saya kecilkan sedikit ya. Oke, kita punya data seperti ini ya. Ini ada data, ada ukuran ya, kelopak apa namanya, kelopak bunga dan daun apa namanya, daun bunganya. Kemudian kita mau dia bisa nebak. Nah, tapi sekarang yang mau kita lakukan adalah berdasarkan karena kita ngomongnya regression ya, regression mau kita tebak angka, yang mau kita tebak adalah angkanya ini ya. Jadi seperti biasa, kalau belajar biasanya kita lakukan adalah training dan testing. Ini contohnya adalah 80-20, jadi dari data dibaca, kemudian dipartisi ya, 80-20, tapi kita stratified. Stratified itu maksudnya apa? Diambil datanya, samplingnya merata ya, based on kelas. Kelasnya itu apa? Jenis bunganya gitu ya. Nah, dari sini kita bagi, jadi ada data training masuk ke eh, apa namanya mesin learning kita. Ini contoh yang dipakai ini adalah yang simple regression tree ya. Ini tree base ya, bukan linear regression ya. Dan di sini kita menggunakan data-data yang lain ya. Ini data untuk menebak tinggi dari petalnya gitu ya. Jadi tinggi dari apa petalnya itu berarti dari daun bunganya gitu ya, berdasarkan si siapa namanya data ukuran sepal dan kemudian panjang dari petalnya kita mau nebak nih tingginya gitu ya. Nah, kebetulan algoritma ini karena dia tree based, maka dia bisa menerima juga data yang non numerik ya, dia data-data yang apa namanya dimension bukan measure dia bisa terima gitu ya. Nah, dari sini dia belajar ya. Nah, kalau belajar artinya ilmunya knowledge-nya ditaruh di sini nih kan ya. Knowledge-nya di dalam. Nah, artinya kalau kita sambungkan dengan prediktornya ya disambungkan maka dia menggunakan knowledge yang ada di learner ini gitu ya. Nah, cuman datanya adalah data dari testingnya ya. Dan dari sini kemudian kita bisa lihat resultnya ya. Jadi misalnya resultnya dan ini kita sudah pernah apa namanya belajar bacanya gitu ya. Jadi misalnya ini R square-nya adalah 0,871. Artinya R square-nya adalah 87%. Jadi R square itu gampangnya gini secara bisnis. Kemampuan dia mengikuti pola data itu namanya R square ya. Nah, tapi kalau kita lihat di mean absolute percentage error-nya dia berada di angka sekitar 25% ya. Jadi dia mampu mengikuti cukup oke, mengikuti apa namanya pola datanya, tapi absolute percentage error-nya ya rata-ratanya adalah sekitar 25%. Ya, kita sekarang lagi nggak ngomong skor ya, tapi intinya apa namanya ini adalah statistik yang dihasilkan dari si sistem. Nah, sekarang gimana kalau misalnya datanya kita ambil dari trainingnya gitu ya? Ya most likely harusnya skornya menjadi lebih tinggi ya. Kenapa? Karena dia memang belajarnya dari data ini. Jadi kalau ini kita run, ya, nah ini kebetulan hasilnya dari 99,9% gitu ya. Ternyata pas dipakai untuk testing tidak sebagus itu. Jadi kita tahu ini sebenarnya dia semi overfitting gitu ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita punya keterbatasan data. Nanti kita akan belajar next ya bagaimana kita apa namanya menanggulangi hal-hal seperti ini gitu ya. Untuk saat ini kita hanya belajar menggunakan algoritmanya aja gitu ya. Nah, ini contohnya regression. Kenapa contohnya regression? Karena kita mau nebak adalah jadi gini. Jadi yang mau saya tebak tadi adalah si petal width-nya gitu ya. Menggunakan data-data yang lain atau kolom-kolom yang lain. Ya ini disebut sebagai independent variable, ini sebagai dependent variable, ini adalah independent variabelnya gitu ya. Oke, contoh yang lain ya. Kita coba satu lagi contoh yang lain. Contoh lain. Nah, ini contoh lain. Nah, ini kita coba berbagai macam gitu ya. Apa namanya algoritma gitu. Jadi sama nih case-nya, cuma sekarang case-nya adalah yang rumah tadi ya, yang apa namanya housing. Ya ini sudah saya apa namanya upload ya di folder kita.
Jadi punya data housing, datanya sebagai berikut ya. Jadi ada harga rumah, itu kita punya data kan, ada data areanya, ada areanya berapa luas, kemudian bedroomnya ya, bathroomnya ada berapa ya, berapa lantai ya kan, apakah dia di main road ya tidak, punya guest room atau tidak, punya basement atau tidak ya kan, punya apa namanya water heater atau tidak, terus ya kemudian AC-nya ada berapa, parkirnya bisa untuk berapa mobil ya, kemudian furnishingnya dan sebagainya gitu ya. Jadi based on data-data ini ya kita, terus on data-data yang kanan ini diharapkan kita bisa menebak harga satu rumah gitu ya. Ini contohnya di sini ya. Nah, jadi ini sama caranya bahwa dia kita baca, nah kemudian di sini ada missing value handling, jadi artinya kalau dia nol, diapain nih data yang number. Kemudian di sini dia diminta dijadikan nol ya, tapi sebenarnya ada pilihan-pilihan lain ya. Tapi sementara kita jadikan nol. Kalau string apa namanya kalau dia nol dijadikan unknown gitu ya. Nah, ini sama, kita kemudian masuk ke partitioning, dan partitioningnya sekarang adalah 7525 ya, dan ini berdasarkan random aja gitu ya, kita nggak apa namanya notified ya, jadi random. Dan kemudian kita masuk, ini contoh yang pakai linear regression ya. Jadi linear regression kita mau nebak price based on data-data yang lain. Nah, algoritma sekarang itu dia bisa menerima data-data yang non measure ya, jadi dimensinya pun dia bisa apa namanya bisa hitung, nanti persamaannya akan dibagi-bagi based on kombinasi dari apa namanya dimensi-dimensi yang dimasukkan ini gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita run ya, kita sambung dengan prediktornya ya, kemudian kita ambil ini dari testingnya, kemudian kita lihat apa namanya skornya ya. Jadi R square-nya dia di sekitar 65,8%, kemudian main absolute percentage error-nya di sekitar 17,5% ya. Oke, kita anggap aja ini acceptable gitu ya misalnya. Tapi tadi kan training testing gitu ya. Nah, padahal kalau kita mau nebak tentu bukan training testing. Saya mau nebak dari angka yang baru kan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kita mau menebak dari apa namanya dari data yang baru. Nah, ini kita punya data lain ya. Jadi bedanya adalah di data ini waktu kita belajar training testing harganya udah ada. Nah, di data yang lain ini saya punya data-data nih, luasan rumah ya, terus jumlah tempat tidur dan sebagainya sama seperti di sini, cuman harganya kita nggak punya. Sehingga saya mau nebak harganya ya. Makanya yang harus kita lakukan apa sih? Yang harus kita lakukan adalah bahwa source data ini akan kita sambungkan dengan prediktornya, tapi jangan lupa prediktornya harus disambungkan dengan learnernya. Jadi ilmunya disambungkan gitu ya. Supaya kita tahu bahwa pas saat kita mempredik, kita pakai ilmunya yang ada dari learner yang ini gitu ya. Nah, jadi kalau saya ganti misalnya, oke, ini ada learner yang lain, jadi misalnya learnernya nggak cuma satu gitu ya, ada dua ya, maka dia akan pakai learner yang dihubungkan ya. Nah, dari sini kemudian kalau kita run sama di sini, kita nggak perlu cek apa-apa lagi karena kita sudah ambil ilmu yang ada di sini. Maka kalau ini kita run, ya, maka sekarang sistemnya ini menghasilkan angka prediksinya ya. Ini prediksinya adalah dihasilkan based on kombinasi dari apa namanya independent variable yang digunakan gitu ya. Jadi ini adalah teknik untuk bagaimana kita mempredik. Jadi kalau selama ini kita belajar hanya training dan testing, ya kalau ini kita sudah belajar bagaimana cara menggunakannya ya in real case gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman buat apa namanya workflow ya, workflow-nya misalnya di atas ini ya kan, training testingnya ya kita sudah bilang acceptable, ada data baru, maka lakukannya caranya seperti ini. Atau bisa nggak sih kalau ini kita sambungannya langsung ke sini? Bisa aja, sama aja. Cuman kita nggak bisa dapat numeric score ya. Kenapa? Karena datanya apa namanya data aslinya berapa harganya dia nggak ada gitu ya. Jadi apa namanya tetap bisa di run ya. Kalau ini di run di sini dia dapat apa namanya jadi datanya, prediksinya juga gitu ya. Cuman scoringnya tidak bisa dilakukan karena actual dari harganya kita nggak punya gitu ya. Ini saya kembalikan lagi ya seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh untuk apa namanya regression ya. Jadi regression gampangnya gini, nebak angka gitu ya misalnya. Nah, kemudian ada nggak yang lain-lain lagi regression? Ada gitu. Jadi contohnya kita bisa pakai random forest ya. Tekniknya sama, kita tebak price based on angka yang lain gitu ya. Jadi ini contohnya pakai algoritma yang lain, pakai random forest, atau kita bisa pakai
algoritma XGBoost ya. Ini algoritma yang cukup strong untuk kategori tree gitu ya. Nah, cuma gitu ya, untuk data sederhana, apakah sini untuk data yang kompleks, most likely regression yang dihasilkan oleh XGBoost ya, itu akan lebih bagus dibanding yang dihasilkan oleh random forest. Dan most likely juga lebih bagus daripada yang dihasilkan oleh linear regression, karena linear regression itu cuma garis lurus ya. Tapi untuk data yang sangat simple ya kayak ini belum tentu XGBoost menghasilkan lebih baik. Jadi kalau kita lihat contoh di sini dengan menggunakan data yang sama, si linear regression itu anggap saja R square-nya ya 65,8% ya. Kemudian MAPE-nya ini adalah mean absolute percentage error itu selain dalam MAPE 17,5%. Sementara kalau kita lihat di yang random forest itu cuma 56% dan MAPE-nya 19,9, lebih jelek ya daripada si linear regression ya. Dan yang XGBoost juga kita lihat ini R square-nya lebih jelek ya kan, dan MAPE-nya juga lebih jelek. Nah, jadi dari sini teman-teman juga belajar untuk data yang sederhana, kadang-kadang kita lebih bagus menggunakan algoritma juga yang sederhana, yaitu reason-nya kenapa tidak ada satu algoritma pun yang akhirnya kita anggap sangat powerful. Teman-teman harus mempelajari baik yang tetap yang sederhana maupun algoritma yang lebih kompleks ya. Ini contoh dari regression. Nah, sekarang yang menjadi question adalah regression gitu ya. Regression tadi kan menebak angka. Sekarang bisa nggak sih regression kita pakai, algoritma regression kita pakai untuk menebak yang bukan angka, tapi menebak kelas gitu ya, atau menebak dimensi ya. Jadi ini contoh, saya contohkan kita pakai data ya, misalnya yang saya tebak sekarang, tadi saya pakai ini AutoML. AutoML itu maksudnya apa sih? Jadi AutoML itu maksudnya dia langsung kombinasi dari berbagai macam algoritma yang ada gitu ya. Jadi misalnya saya mau langsung menebaknya, tapi ini ditebak adalah kelas ya, bukannya angka gitu ya. Pakai algoritma-algoritma, termasuk ada algoritma yang belakangnya ada keterangan misalnya regression ini ya. Tapi regresinya bukan menebak angka, tapi menebak dimensi atau kelas gitu ya. Nah ini resultnya seperti apa, kemudian dia ngasih result untuk masing-masing algoritma ya. Nah, si NIME itu sebetulnya juga punya algoritma yang auto ya, bisa pilih, tapi kelemahannya adalah artinya ini lebih takes time gitu ya. Jadi artinya karena dicoba di setiap algoritma dengan kriteria tertentu, baru nanti kita akan pilih ya. Nah, pilihnya bisa otomatis, kita pilih algoritma yang the best yang mana, nanti kita juga akan belajar di next session gitu ya. Atau kita pilihnya hanya based on visual. Jadi kalau kita lihat di sini, algoritma mana nih yang dipakai paling tepat untuk nebak, tapi tadi nebaknya nebak kelas ya. Jadi kelas yang ditebak tadi kan adalah ini ya, dia ada di main road atau tidak gitu ya. Dan ditebak berdasarkan harga dan apa semuanya gitu ya. Dan ini yang kita tebak, jadi kalau based on algoritma yang kita pilih ini, maka mana yang lebih bagus ya. Jadi berdasarkan akurasinya, ini yang neural network dan XGBoost itu dianggap yang cukup paling oke gitu ya. Tapi dilihat dari HOC-nya malah si neural network itu di bawah gitu ya. Jadi harusnya itu ini adalah grafik ini ya. Jadi semakin grafiknya mendekati mentok ke satu ya, artinya bentuk lengkungnya di satu, maka dianggap semakin bagus. Kalau kita melihatnya dari AUC ya, atau di sini ROC gitu ya. Tapi kalau kemudian kita lihat dari akurasi, kita lihat di sini bahwa neural network cukup bagus gitu ya. Tapi lihat dari efisiensi itu adalah gini. Kalau kita nebaknya ya dan tidak ya, dan kemudian imbalance gitu ya, biasanya kita ngelihat dari F-measure-nya. Jadi yang semakin tinggi, ini artinya menunjukkan algoritma tersebut lebih bagus untuk kondisi data yang imbalance. Nah, nanti kita akan belajar juga next gitu ya, next time-nya ya, berapa season kemudian berikutnya bagaimana akhirnya kita handle data-data yang imbalance ya. Cuman hari ini kita basic dulu dari regression ya. Nah, ini adalah contoh dari regression. Jadi simple ya. Kalau masalah nanti algoritmanya apa dan sebagainya, teman-teman nggak terlalu tahu, teman-teman coba-coba aja. Karena intinya kalau misalnya contoh di sini, misalnya
saya mau ambil ininya apa namanya tebaknya nih, saya pakai linear regression. Linear regression bisa nggak sih dipakai untuk nebak kelas atau nebak dimensi? Kita lihat aja di sini, ya apa namanya di pilihannya. Ini kalau kemudian data kita itu, nah, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya data kita itu aslinya kan seperti ini. Jadi ada yang number, ya kan, ada yang number, ada yang string ya. Sekarang saya mau tebak nih, nah, bisa nggak sih linear regression untuk menebak yang string atau menebak yang apa namanya kelas gitu ya, atau menebak dimensi? Kita lihat aja di targetnya. Kalau nggak ada pilihan string gitu ya, semuanya bisa hanya yang integer atau yang apa double, berarti artinya algoritma ini tidak bisa dipakai untuk menebak yang apa namanya sifatnya dimensi ya. Demikian juga sama nih, kombinasi algoritma tadi ini bisa nggak dipakai untuk menebak? Kita lihat sini target kolomnya. Nah, target kolomnya kebetulan di sini juga apa namanya, misalnya target kolomnya yang ada pilihannya, misalnya saya basement, bisa saya tebak basementnya adalah string gitu ya. Maka algoritma kombinasi ini tidak bisa dipakai untuk menebak yang apa namanya, ini kayak apa hot water ya. Jadi ini kalau kita lihat apa namanya water heater gitu ya, misalnya dia string juga dan sebagainya. Maka kita tahu bahwa kombinasi algoritma di atas ini hanya bisa untuk menebak kelas ya, atau yang sifatnya apa namanya dimensi, tidak bisa menebak yang sifatnya measure. Itu contohnya kita apa namanya bagaimana kita mencoba trial error untuk masing-masing algoritma ya. Nah, jadi untuk materi hari ini simple ya, cuman ini aja ya, dan mungkin kita nggak ada tugas untuk next week, tapi paling nggak 3 basic ini teman-teman harus kuasai ya. Jadi satu, classification teman-teman sudah belajar, kemudian apa namanya, yang kedua teman-teman sudah belajar juga apa namanya clustering, ya, kemudian sudah belajar juga apa namanya regression. Sekarang next nanti kita akan belajar apa namanya forecasting ya. Jadi dari situ 4 ini aja sebenarnya basic, sebenarnya sudah cukup untuk keperluan bisnis gitu ya.